Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Tribuners. Ahoy, Yahobu. Oke. Oke, Tribuners kembali berjumpa dalam program Tendangan Bebas episode ke-89, 89. Nggak terasa kita ya. Serius tuh? Udah hampir mau 90 episode. 89 bagus. Sedikit lagi 100. Udah mau tahun yang ketiga nih perjalanan kita nih. Tapi belum ada perayaannya juga. Ini gimana nih? Belum. Karena PSMS belum juara. Wah, aduh. Juara. SMS nggak masuk itu. Oke, Bang Agus, Bung Liston, apa yang mau kita bahas pada tema episode kali ini? Jangan tanya Bung Liston lagi sedih. Kenapa? Si biru nggak masuk. Ya, Chelsea. Hah? Bukan. Chelsea. Kita bicara masalah Piala Dunia. Jadi, Si biru sementara jadi penonton lah dulu. loh, Azuri. Timnas Italia. apa Total sudah 12 tahun ya sama ini ya. 12 Bang, kayaknya tahun sudah. tanpa Italia gimana Piala Dunia? Biasa aja. Ya, orang kemarin dia pun nggak masuk juga. Masih ada biru yang lain. Prancis, siapa Bang ya? Banyak lah baju biru. Tapi begini loh. Inggris kan baju biru. Aku- Udah ada birunya. Aku nggak nonton pertandingannya. Hmm. Karena ya TV nggak ada di rumah kan. Kamu bercanda. Tapi gini loh. Pas baca beritanya itu, wah luar biasa. Terpukul rasanya ya, Bung Lis. Sebenarnya aku bukan orang Italia kan, tapi kayaknya sulit dipercaya gitu ya Bang. Unpredictable. Unbelievable. Dua kali Ya, main kalau dua kali berturut-turut gitu loh Bang ya. Iya. Iya, Bang, Piala Dunia Dua kali 2018. apakah ada setel di situ, Bang? 2018 sama 2022 dia nggak masuk. Ataukah ada setel di situ? Styling. Orang Indonesia lah. Yang anehnya begini. Dia kan nggak lolos di Piala Dunia Rusia ya Bang ya. Iya. Ya. Tapi setelah dia juara Piala Eropa, istilahnya orang melupakan lah begitu. Karena dia juara kemarin. Juara Piala Eropa kemarin Piala kan. Eropa. Nah, tiba-tiba dengan catatan nggak pernah kalah katanya kan Bang. Di Piala Eropa ya? Enggak, Iya, kualifikasi. pertandingan Kualifikasi. internasional. Iya. Ternyata nggak lolos lagi di Piala Dunia. Kan gitu. Belum pernah kalah, tapi memang seri dia begitu Bang. Seri. Di kualifikasi 8 kali menang, Lawan 4 kali Swiss. menang, 4 kali seri. Itu bisa disimpulkan bahwasanya di atas langit masih ada langit. Maksudnya? Apalagi Tidak bisa Italia ini memprediksi dia bakal. Kau pernah dengar lagu Jason Ranti? Di atas langit masih ada Lionel Messi. Di atas Lionel Messi ada PSSI. Ke situ larinya. Coba Ya. dengarkan ya lagu Iya. Jason Ranti. Jadi Dia berarti lebih paten PSSI ya. Walaupun nggak pernah masuk Piala Dunia. Nah, jadi apa tanggapan dari PSSI tahu kan? PSSI itu persatuan ini? Serikat. Serba-serbi Indonesia. Oke, udah lanjut. Oke, lanjut. iya nggak tahu lah kalau kawan-kawan kan nggak peduli kali Inter. Sebagai Italia sejati lah. Enggak lah, nggak sejati kali lah. dia senang sejati. Oh, iya, senang. Cuma Kalau aku Hmm. jadi pemain Italia itu nggak Pindah berani, negara aja nggak ya? berani aku keluar rumah. Ya. Sampai seberapa lama itu? Oh, karena PPKM. enggak kemarin itu pas ini ya. Ini kan namanya semifinal kualifikasi kan. Semifinal kualifikasi. Berhadapan sama siapa ya? Sama Makedonia Utara. Makanya orang itu bukan orang sebenarnya Tahu nggak Makedonia Utara itu dulu sekarang? Makedonia Utara di mana? Ya, Lah, utara. Itu pecahan dari Uni Soviet. Yugoslavia. Nah, Kalah jadi ya? Makedonia Utara itu luas wilayahnya sama jumlah penduduknya itu nggak lebih besar dari Medan. Nggak lebih besar dari Medan? Enggak. Jadi tumbangnya Italia itu gara-gara kekalahan melawan Macedonia itu. sebenarnya nggak juga, tapi sebenarnya bukan cuma karena pertandingan sebelumnya dia juga sering apa ya Bang ya seri gitu kan. Jadi dia di kualifikasi peringkat 2. Peringkat 2 itu harus mengikuti playoff. Oh, berarti kan masih ada ini kan? Sini udah Harapan. putus. Ini Udah kan selesai. selesai lagi. Astaga. Macedonia itu bukan ada kaitannya dengan negeri Pace-Mace. Makedonia bukan Mace. Oh, Ya. Mace. Sebenarnya orang tidak terlalu tidak terlalu antusias dengan Macedonia. pertandingan ini karena orang sudah Udah kali Ah, lah. Italia. Makedonia pikir kan. Nah, jadi orang lebih sebenarnya perhatiannya lebih ke pertandingan berikutnya gitu. Melawan Portugal. Jadi di bagannya itu Makedonia lawan Italia. Italia. Kemudian di bagian atasnya itu Portugal melawan Turki.
Jadi orang memprediksi Portugal ini akan lolos, Sama Italia ini lawan akan Italia, lolos. iya. Jadi di finalnya nanti Portugal lawan Portugal Italia. lawan Italia salah satu itu akan gugur dan tidak lolos ke Piala Dunia. Oke. Ya kan? Itu orang-orang dari Asumsinya itulah. sejak lama, sejak drawing itu di pikiran orang. Berarti gitu. kalahnya- Termasuk aku sendiri, aku nggak nonton loh pertandingan Italia Italia lawan sama Makedonia Makedonia. lah. Berapa lah? Artinya Italia kalah terhormat dong, Bang. Kok kalah terhormat? Dari mana terhormatnya? Dia nggak kalah dari Portugal, lebih mending gitu. Nah, Lebih sakit hati lagi, Mak. Malu Bisa, ini. Mak, ibarat apa? Mak? Kalau kalah lawan Portugal ya masih Lebih bisa ya. Portugal gitu kan? Masih dimaklumin. Iya. nah, Ini jadi- nggak ada oboh ya? Nggak ada, Nggak ada ya, gugur, langsung? Iya. sebenarnya Bang Agus nggak salah juga karena di pertandingan itu pun sebenarnya Makedonia itu habis diserang gitu. Diserang sama Rusia. Italia. Oh, ya ball possession jauh. Tapi ya gitulah. Italia ini banyak buang peluang gitu. Nah, pas menit terakhir dibobol pula sama Makedonia. Terakhir ya. Gitu. Menit ke 93 boleh. Jadi 93 Berapa skornya jadi? 1-0. 1-0. Tapi di karena Pahit kali ya. Itali katanya ya. Iya, di Italia. Palermo. Nah, jadi banyaklah analisis di situ kan. Tapi yang menarik itu komentar-komentar dari pemain-pemain muda di Italia gitu. Jadi kalau bicara soal strategi bisa kita bahas dari situ. Katanya misalnya Italia ini sebenarnya mencoba gaya Guardiola katanya, Bang. Taktiknya Guardiola, tapi sayangnya skill pemainnya tidak seperti pemain Manchester City kan gitu kan. Manchester City kan pemain-pemain terbaik lah bisa dibilang. Ini pelatih Mancini masih? Mancini. Jadi kan Mancini ini membawa perubahan sebenarnya. Jadi Italia ini sudah agak meninggalkan karakter permainan Defend lah ya. Catenaccio itu kan. Jadi dia agak banyak menyerang gitu ya, Bang, lebar gitu ya. Tapi sayangnya itu gagal. Nah, itu kalau bahas dari taktik. Tapi menarik yang aku baca, ada pemain Italia muda bilang begini, Italia itu kelemahannya karena apa? Karena Perempuan, bukan? karena judi. Enggak. Karena gini, di Liga Italia itu pemain muda itu kurang dipercaya. Oke. Gitu. Dia Dia makanya Bung Liston bilang yang berkomentar ini anak muda ya kan? Iya. Pemain muda. Ya, betul. Berarti yang main pemain tua semua. Ya memang betul kan? Masih pemain Cilinya kan Cili masih muda. main. Jadi begini dia, aku lanjutkan ya. Jadi Kapten. bedanya dengan Liga Inggris, Liga Italia itu begini. Memang pemain muda dikasih kesempatan. Oke, tapi Misalnya- di detik terakhir. Bukan. Jadi dia misalnya pemain bagus nih Bang ya, dibeli sama Juventus atau Inter Milan. Dikasih kesempatan lah dia masuk tim senior. Tapi begitu dia flop sekali, langsung dipinjamkan dikritik, dipindahkan ke klub gurem gitu, dipinjamkan. Beda dengan di Inggris. Maguire. Enggak, maksudnya Masih dipertahankan. Maksudnya Berkali-kali di Inggris itu gitu. Dipuja-puja. Dan dipertahankan karena Sampai namanya Harry Maguire. Enggak. Maguire itu kan udah tua lah sebenarnya. Tapi pemain-pemain muda itu sangat dipercaya. Kalau kita lihat di Liga Inggris, di susunan timnas Inggris yang Hampir baru semuanya baru pemain keluar muda. bulan lalu kan ya. Itu pemain-pemain itu banyak dari Crystal Palace ya kan. Ada juga dari beberapa klub besar, tapi sangat banyak Pemain pemain dari- mudanya gitu. Oke, Bung Liston. Mediocre ya. Jadi Bang Agus bisa kita simpulkan dari tim Italia ini from hero to zero jadinya. Iya, iya. Iya. Bisa dibilang gitu. Gimana menurut Bang Agus? Ya, kalau apa ya secara teknis dia mati sebelumnya. Sebenarnya Italia itu sudah mulai kelihatan goyah itu justru ketika mereka juara Piala Eropa. Kalau kayak gitu. Karena menangnya kurang meyakinkan Di ya. final itu ketika melawan Inggris kan, karena melawan Inggris di finalnya. Final ini Inggris deh. Ya. Jadi itu kan sebenarnya permain Italia itu goyah. Biasa aja. Nah, Inggris kan istimewanya nggak ada waktu itu, tapi mereka sangat susah payah melawan itu. Dan kemudian terbukti setelah itu juga Italia itu main banyak menyerang, tapi nggak ada nyetak gol. Memang nggak latihannya nggak ada nyetak gol mungkin. Berarti baru. situasi Peran aja kurang ya. pemainnya itu yang dibawa pemain-pemain Sama, hampir sama. pemain Euro Eropa ya. kemarin. Oh, Hampir Euro sama. kan kemarin. Iya. tahun lalu. Jadi Mancini itu sudah mencoba tidak kurang dari 25 striker.
25 striker yang ada di Italia kan. Dan itu semuanya tidak memuaskan performanya. memuaskan. Sampai akhir dia sempat memanggil Mario Balotelli Yang sempat dicoret. yang sekarang main di Serie B. Sempat dipanggil karena ya tidak ada kekosongan apa namanya ya stok Striker yang striker di Italia nggak ada. Italia itu banyak punya pemain gelandang bagus-bagus ya kan. Tapi Back. strikernya nggak ada. Ini jauh lebih parah dari Prancis di tahun 98. Prancis tahun 98 gitu Eranya juga, Zidane, kan? ya? Eranya Zidane. Mereka punya Guivac sama Dugari di Iya. Iya. Wifar itu dari mana nggak tahu gitu. Sementara di tengah ya, ada Yuri Jurkaev, ada Makanya ini. Zidane, ada Christian Karembeu, ada Emmanuel Petit, Petit. ada Patrick Robert Pires. Vieira, ada Robert Pires. Pires. Gila-gila semua Iya. pemainnya. Di belakang ada Frank Leboeuf, ada Lizarazu. Lizarazu, Marcel Thuram. Desailly, Lilian Thuram, apa namanya, Laurent Blanc. Laurent Blanc, ya kan? Ah, Di boleh. depan, tengok Guivac. Wifar Ini siapa? jomplang ya. Siapa Guivac? Tengok satu lagi Christopher Dugari kan? Nah, tapi pemain tengah mereka itu bisa mencetak gol. Iya, Robert Bedanya Pires. Buktinya waktu final itu kan pemain tengah semua yang golin ya. pemain tengahnya bisa mencetak gol Zidane semua. 2. Zidane bisa mencetak gol, Yuri Jurkaev bisa mencetak Robert gol, Pires. Robert Pires bisa mencetak gol kan semua kan. Italia tidak punya yang seperti itu. Dia pemain depannya nggak jelas, Gol, ya kan? pemain tengah. Pemain tengahnya nggak bisa Lebih nggak cetak gol. jelas. Pemain tengahnya sekarang kan Jorginho, Verratti. Ya. Bukan pemain-pemain yang bisa mencetak gol, hanya pemain-pemain yang bisa, ngatur bola, mengatur ritme bola aja di ya. tengah. Betul-betul. Dan itu memang dia Italia ketika main itu memang menguasai pertandingan sepenuhnya, selalu seperti itu. Tapi nggak nyetak gol. Banyak menyia-nyiakan peluang begitu Iya, ya. berarti bisa Eksekusinya kurang disimpulkan. bagus. Nah kemarin itu lawan Makedonia, berapa syuting dia ke gawang? 32. Italia. Iya, Italia. Tapi yang mengarah ke gawang 6. Berarti kemana nembaknya itu? Cuma Ke 6. langit. Yang mengarah ke gawang cuma 6. 32 kurang 6 ya kan? 6 atau 4 aku agak lupa. Bilangnya Dan 20. itu tidak ada yang gol. Makedonia Utara 40 cuma menendang 4 kali, ya kan? 2 mengarah ke gawang, 1 gol. Tapi menurut apa mungkin nggak sih begini Bang? Karena kan memang walaupun si Mancini ini sudah agak mengubah lah ya. Kan waktu kita ingat dulu waktu Piala Eropa itu kan enak ya, Beneran dah, enak ya. ya nonton Italia sekarang gitu kan. Tapi mungkin tradisi lebih menguatkan di bagian belakang itu agak bikin fokus ke melahirkan striker bagus itu jadi ya sampai sekarang gitu pengaruhnya. Sejak Kira-kira 2018 itu Italia tidak ada striker yang betul-betul menonjol lagi di Italia. Padahal sebelumnya tuh mereka memiliki striker dasar. Ngeri kali. Ada Del Piero, Roberto Inzaghi, Baggio. Inzaghi, ya kan? Kalau dari jauh dulu ada Rossi. bukan Rossi. Paulo Rossi. Paulo Rossi. Ada Ramontella. Wah itu mah biasa aja. Montella itu di zaman apa? Bahkan sekelas Montella ya. Oh, tahu. Yang kita katakan tidak terlalu menonjol itu dasar. Dia bisa Dasar. menghasilkan gol. Ferry dulu. Christian Ferry, ada Roberto Baggio, Francisco Totti, Roberto Baggio, Pemain tengahnya ya, Bang. Del Piero, Filippo Inzaghi, dasar semua kan. Sekarang nggak ada. Siapa coba striker Italia kita apa kan? Berardi dari Sassuolo. Berarti bisa jadi gini, Mancini ini tidak melihat ke depan ya, Bang, terkait dengan perubahan. Bukan tidak pemain melihat ke itu. depan kayaknya, Mon. Tapi memang nggak ada stoknya. Jadi Mancini kan berarti- hanya pelatih timnas. Ya artinya memang Nggak ada stok striker Apa di ya? Italia. Krisis striker. krisis pemain di Italia. Sebenarnya banyak pemain muda yang siapa tuh? Mobilio? Banyak pemain Ya muda. kayak tadi lah pemain muda yang Oh, yang gitu. ngasih komentar itu apa ininya? Di Serie B Harapan dia? dia sebenarnya. Jadi sekarang di Serie B sekarang. Jadi memang kan pemainnya pemain muda dan menurutku sih itu memang harus diperhatikan. Betul. Ya pemain-pemain muda ini dikasih kesempatan. Mancini dong yang berperan kan. Tapi bukan cuma di timnas saja, tapi di Di klub lah. sebenarnya juga. Gitu. Sama kayak di kita, dari dulu kan apa pemain lokal tuh kurang dipercaya daripada asing. Asing tuh malah tak kayak mana Tak main atau tak enggak? percaya. Artinya Italia harus kalau memang stoknya kosong harus naturalisasi lah, Bang. Pernah Iya.
Siapa tuh bang? Naturalisasi itu? Kane itu yang kulit Dari Brazil itu. Iya. Oh, jadi Milito. Siapa? Diego Milito. Bukan di Oh, itu apa namanya? Siapa namanya? Ada, tapi gelandang itu. Gelandang. Itu naturalisasi. Dari Dari Brazil. Brazil. Oh, Itu bisa. Mota. Mota. Diego Mota. Jadi Bukan Diego ya? Ya berarti udahlah nggak ada harapan lagi untuk Italia. Jadi dari 5 apa sih bang? 2024. Nah, yang nomor 1 nih Qatar sebagai tuan rumah nih. Oh ya. Nah tuan rumah ini memang dapat golden ticket ya bang? Golden ticket. nah itulah Nggak ada upaya dia ya? makanya Indonesia juga harus segera Ya, jadi oke, berarti syaratnya Indonesia biar jadi tim apa? Tim Piala Dunia. Cuman Indonesia kalau menyelenggaraan kejuaraan bawa kawan, nanti bawa Malaysia, bawa Thailand, nggak kuat sendiri. Nggak cukup. Karena nggak sanggup Nggak sendiri. sanggup sendiri. Sarprasnya nggak cukup. Sarana dan prasarana. Sarpras. Sarpras ya. outfit. Artinya dari stadion yang ada, ya cuma satu aja yang bisa dibanggakan. Waduh, baru dibangun sekarang, baru dibangun. Iya berarti bisa dijadikan 2000. Prasarana yang susah. Berarti jatah Indonesia kapan lagi itu? Dia digilir bang setiap benua bang. Enggak lah. Enggak ya? Ada masuk tender mah. Jadi gimana tuh kalau misalnya mau mengajukan diri jadi? Dia harus mengajukan diri. Mengajukan diri, Ini ya. kan baru-baru ini Rusia katanya mengajukan diri. Siapa yang berani datang? Tapi kan masih lama lagi. Masih lama mah. Ukraina mau mengajukan. Berarti bang tim-tim yang lolos itu salah satunya Qatar, Jerman udah pasti ya. Ya. Nah Jerman di situ ada Denmark, ada Brazil. Nah, ini Denmark wajib. ini kemarin Nah ini gimana? unik. Kan akhirnya main lagi tuh si Eriksen main lagi. Yang jantungan itu yang punya, yang sempat collab. Iya. Dan langsung ngegolin. Tapi nggak boleh bang. Boleh. Akhirnya sembuh dia. Akhirnya semua dia. Pakai Tapi apa? kemarin nih? uji coba sama Belanda kena banting. Hah? Terapi ya? Enggak, terakhir iya kalah. Semalam 3-1. Kalah, tapi dia ngegolin. Iya, dia Si ngegolin. Eriksen ini. Berarti dari rekomendasi kesehatan dia layak lah ya. Bisa. Orang udah Ya, kalau- Seandainya lah kalau kejadian lagi, gimana tuh? Siapa yang udah resiko ngurus? dia. urusan dia Kalau sama Tuhan. kalau pemain kelas dunia itu seperti itu memang dirawat dengan baik, Oh. dikasih Nggak dibiarin pelayanan ya? terbaik. Nggak kayak kalau di Indonesia, mama ini semalam. Kenapa? Sikit Dengkul. aja, sikit aja. Dengkul. Enggak, Ya, itu dungkul tuh, itu. ya kan Itu ya. gerotak makan. Dungkul yang enak. Itu bukan geger otak dengkul, nggak ada otak. Tapi memang si Eriksen ini diuntungkan karena Bola rebound. Apa boleh ribut? Mana tahu. dia peraturannya di Belgia itu dia kan udah pakai alat itu. Ngeri. Bukan ring. Indonesia kan sana lain. Istilahnya kalau nggak salah defibrillator. Bukan Bukan vibrator ya. Taruh sini ketar-ketar. Kalau di Italia dia nggak boleh. Nggak, artinya alat itu ditanamkan di tubuh dia. Aku nggak ngebayangin pas tendangan bebas. Kan dia pegang, dia kan pegang gini bang. Jadi Dia harus jangan gini, tidak. jangan Ya tidak. mana tahu kena apesnya Ton. Kena apes, kena jadi bola. ini. udah canggih, mau ditanam dia bisa dikontrol dari jam atau dari apa. Atau berarti ada perisainya gitu. Enggak. Nggak boleh kena benturan dengan segala Jadi dia sesuatu. tahu kalau memang udah mulai melemah dia tahu macam Iya. chip itu. Makanya udah canggih. Ah berani ngambil resiko dia sih. Jadi Ya berarti kalau ada masalah dia Tanggung jawab sendiri ya. Sendiri. Berarti dia harus buat surat pernyataan itu, Iya. tidak menggugat siapapun. itu Kalau connect ke terjadi. dokternya langsung alatnya itu. Ada yang iya. Pakai wifi berarti. Jangan. lanjut Denmark. Brazil, siap Denmark Brazil. Iya. Pastilah. Udah pastilah ya kan Brazil. Terus Tapi Belgia. Brazil ini gimana sih? Kayaknya kurang greget sekarang ya. Biasa aja. Biasa aja. Tapi Kalau dia dulu juara. sangat ditakuti ya Brazil ini sekarang. Brazil biasa aja, tapi dia bisa jadi juara. Iya, berani jilat deh soalnya. Iya, maksudnya begini loh. Memang dia masih punya peluang, tapi kan dibandingkan tahun-tahun 2000 dulu, 90, 2000. Pokoknya orang langsung nengok Brazil. Nah, gitu loh. Sekarang biasa aja. Dulu tuh nonton itu kan Brazil Italia. Ah, iya. Oke, selanjutnya Belgia. Belgia masih peringkat 1 bang. Masih. Oke, berarti Kevin Belgia. De Bruyne. Biasa De aja. Bruyne, De Bruyne. Ada kawan kita ya, De Masa Bruyne. kemarin itu sebenarnya Brazil apa Belgia itu. Tapi ya tetap punya peluang juga. Ya, Karena udah pemain-pemain masuk pemainnya kok. itu juga masih bagus. Prancis tetap ikut nih, Oh, Prancis. jelas. Tapi Italia di Piala Dunia kemarin nggak ikut ya? Enggak. Jadi kita pas tadi Piala Eropa. Eropa juara. Makanya Dua kok terakhir terakhir Italia itu 2014 ikut Oh. Piala Dunia. Artinya sudah 12 tahun lah Piala Dunia ini tanpa Italia.
yang kita melihat. Ya, 2018. Juaranya siapa tuh waktu tanpa Italia? Ya Prancis lah kemarin Prancis. 2018. Piala Dunia. Piala Dunia, iya. Berarti Udah bisa 2 kali jadi- absen dia. Berarti ini bisa jadi Prancis juara lagi. Ini kan siklus nih. Siklus. Kalau siklus kan berputar. Iya. Kemarin udah juara. Kemarin kan juara. Ya Italia kan nggak ikut. Heeh. Oh. Kadang-kadang Ini Italia ikut Enggak, cuman kemarin Ini agak Italia sulit nggak selama- ikut. Sejak lulus S2 ini agak susah deh. Italia nggak ikut, Belanda nggak ikut. Ini Belanda ikut. Ya, Indodes. Coba agak cepat dulu. Belgia. Kroasia, Prancis Udah dah. aman. Kroasia ikut. Kroasia nggak perang ya? Yang dari Asia siapa dari Asia? Belum ada. Ada Iran, Korea Selatan. Iran Korsel. Korsel ya. Seperti biasa lah. Jepang kemarin kan Jepang belum. belum ya? Yang belum masuk itu dari Afrika. Afrika Sama belum Afrika. Amerika Utara udah Berapa? masuk. Amerika Utara udah, Berapa tim Kanada, yang Amerika. yang lolos ke Piala Dunia? Nah, 32. jadi ini kan ada 20. Hmm. Rencananya tambah 16 lagi. 16 lagi kan? Masih Ya kan betul. Tuh. Iya. 16 tambah 16 kan 32. Iya pas. Ini 15. Mana satu lagi? Mama nengok yang tahun berapa punya. Aku saksi kalau mau Madin. Udah Ini- banyak update-nya. ini Kanada kan- udah masuk ya. Oh, kanan udah. Amerika Serikat. Oh, ini artikel 2 bulan. Udah 20 yang lolos. Kanada baru lolos tadi malam ya. Kalau nggak salah. Tadi berapa hari yang lalu? Kanada. Pokoknya minggu lalu lah. Minggu Tapi ini. Portugal Portugalnya nanti ya Portugal tanggal belum. 30. Portugal itulah jumpa si apa? Makedonia. Wales jumpa Wales belum ya? Belum. Wales nanti menunggu pertandingan Skotlandia melawan Ukraina. Lucu nih Wales ini bang. Nah, Iya, iya. itu kan ada jagoannya siapa? Siapa? Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale ini. Gareth Bale itu bukannya pemain golok kata Bang Agus. Nah itu dia. Gol. Bukan Jadi main Gareth bola Bale itu. ini bikin jengkel orang-orang Spanyol. Ya, se-Indonesia pun dibuat jengkel. Terus Jadi dia bilang Gareth Bale ini kalau main di Real Madrid sakit-sakitan, ini malas-malasan. Timnas. Begitu di timnas ngegolin, Iya. wah. balik lagi apa Apakah- Balik dia? lagi udah kambuh lagi Apa dia. karena udah sering dibully itu dia? Makanya Enggak, kadang kan ada orang darahnya kalau udah bela timnas tuh membara. Patriotisme dia muncul, ya kan? Itu sebenarnya Gareth Bale itu unik memang. Kalau bela timnasnya dia luar biasa. Luar biasa. Ketika main di Madrid dia melempem, waktu main di apapun sama juga melempem juga. tapi masih dipakai deh ya Bang di timnas ya. Hotspur. Oh, sepuluh ya. Awal-awal aja deh yang Walaupun dia nggak tapi dia udah nggak di Madrid lagi kan. Masih. masih. Walaupun dia sering di bangku cadang kan. Bukan sering lagi. Tiap hari. Iya Bang. Tapi kenapa? Nggak pernah main. Apa dasar jadi pilihan pelatih timnas Bang? Sebagai Oh. kapten pula dia. Karena negara dia ke Indonesia mah ada bintang satu main di luar, itu dipakai terus. Itu. Kemarin udah sempat dipinjam di Tottenham. Balik Ternyata kan? balik lagi. Mungkin nggak sanggup gaji tinggi. Gajinya besar lagi. Sebenarnya kalau PSMS bisa sih. PSMS pun dibeli nanti. PSMS yang dibeli. Terus apa lagi, Bon? Tapi yang bicara masalah apa tadi? Yang Tuan rumah. tuan rumah Indonesia jadi tuan rumah itu kalau misalnya dia nih 2030 ngajukan diri jadi tuan rumah, berarti bisa terjadi event yang kayak Mandalika kemarin kan Bang? Ya bisa lah. Lebih besar pun Nah, malah. pertanyaanku, kita kemarin sempat nggak bahas tuh kan, di Mandalika tuh kan izin kan menonton kan Bang? Iya. Ya asal bayar izin, asal bayar boleh. Jadi tuh, Muhammad Bang. pikir penonton sepak bola Liga Indonesia itu nggak bayar apa? Bisa Banyak yang nggak bayar. manjat, mah. Nembak. Bisa. Itu gimana Bang ininya Bang? Abang melihatnya itu Bang, situasinya itu Bang? Mungkin Polisi- karena ini juga beda. Mandalika itu kan status Event nasional, status event COVID-nya- internasional. Status COVID-nya kan nggak terlalu parah kayak di Jakarta mungkin kan gitu. Loh, emang di Jakarta aja pertandingan? Kan di semua Nah, daerah. ini cerita Mandalika maksudnya. Iya maksudnya. Ya, maksudnya di Kan Mandalika kalau itu waktu itu. pelarangan kumpul itu kan biasanya karena didasarkan status PPKM juga Di wilayah. Wilayahnya. di wilayah. Mungkin kan Mandalika itu kan nggak Lombok terlalu itu level tinggi 2 kalau nggak salah. levelnya. Level 2. Level dua. Gitu. Oh. Walaupun sebenarnya bisa juga sih dikritisi. Ya berarti kalau misalnya Medan level 2 bisa dong menyelenggarakan Kapan? Banyak gitu kok. kan.
Kemarin Kampung Baru berapa event itu? Kawinan. Wih, Kawinan, ramai juga lah itu. Kali lah 200. ya artinya berarti sesuai dengan level masing-masing ya. Jadi rencananya tahun depan mau ikut lah ya ke Mandalika ya. Ya artinya enggak lah, itu kan bisa dipindahkan tuh. Kemana mau Sentul bisa. Mandalikanya dipindahkan ke suatu daerah tertentu. Nah, bicara-bicara arena bang, Formula E itu gimana bang sudah bang perkembangannya? Formula apa? Formula E itu berarti di khusus Jakarta, otomotif ya? Lagi ini Formula E itu kan seperti balap mobil. Oh. Itu berapa grade di bawah F1 lah. Nggak bisa di Mandalika itu dibuatkan balap mobil juga? Bisa aja sebenarnya. Bisa kan? Kalau Formula E pasti bisa lah di Mandalika. Cuman takut Masalahnya itu kan hajatan siapa? Itu hajatannya Bapak Anies Baswedan. Mukarram. Jadi dibuatlah dia gubernur Jakarta dia bikinnya di Mandalika kan nggak masuk akal. Makanya bergilir tadi yang ku maksud, ketika Formula E lapangan arena Formula E selesai, di situ bisa kita buat apa itu tadi GP. MotoGP. Bisa aja ya. Bisa. Formula E apa ya? Sebenarnya grade-nya tinggi, cuma itu listrik kan, mobil listrik. Formula elektrik. Jadi kalau habis baterainya gimana tuh? Ya dicas dulu lah. Kan bawa charger ya. Jadi nanti nggak ada suaranya. Bawa apa namanya itu? Baterai. Kalau handphone itu yang dicas. Powerbank. Di atas itu powerbank. Biar jangan habis. Berarti dia nggak perlu ke pit stop ya? Dia main aja. Sambil jalan aja. Tapi jangan salah. Mobil listrik juga cepat. Itu udah dibuktikan di Tesla. Kalau mati lampu kemana? Apanya? Mama pikir ya orang itu butuh PLN, ya nggak butuh orang tuh PLN. Genset ada orang itu. Orang tuh bisa bawa Jakarta, sendiri. Jakarta. Iya. Bang Ramon di sana. Artinya perkembangan arena olahraga tempat olahraga di Indonesia ini kan udah mulai mengindikasikan perubahannya kan bang? Nah, dengan teladan juga mau di. Iya, teladan seperti yang disampaikan oleh Pak Apa Wali. mau dibuka pasar malam itu? Mau dibuka apa? Teladan itu mau dibuat Pak Wali. Kayak di Jalan Sultan itu. Iya. Yang ada kincir-kincirnya. Mau dipindah kayak apa itu yang dokter apa namanya? Salah. Biang lala, biang lala. Biar malah. Berarti Pak Wali Sama rumah hantu. Pak Wali kan sudah Nggak perlu pakai tahu setan. Masa saya udah bantu sama setan semua dalam itu. berarti pemain malam Mama ya. Itu udah perlu diperbaiki karena kita kan udah sering lewat di sana belakang. Apa tuh? Memang bertaraf internasional Apa? katanya. Aku kan main berapa hari yang lalu di sana. Udah 2 kali lah aku main teladan dalam 2 minggu terakhir. Rumput hidup apa rumput sintetis? Jadi rumputnya itu tuh. Kayak rumput kita main dulu di semak-semak itu. Kayak gitu lah rumputnya. Allah, Nggak ada ininya kan? Bukan, Nggak ada bukan. putri malunya kan? Putri malu Ada yang kayak rumput-rumput tajam-tajam itu ada di situ. Yang disepaki lengket ada mas. Oh madam. Aku kan tengok dari jauh kan, kalau tengok dari atas agak bagus nih. Bagus lapangannya lah. kan. Turun ke bawah, ada yang botak sini, sana lebih apa. Pokoknya nggak standar lah, rumputnya itu nggak standar. Itulah mau diperbaiki. Tapi dengar-dengar Pak Wali udah mengajukan proposal untuk pemerintah Kemenpora dengar-dengar ya. Apa Itu gimana kabarnya itu? Mau untuk perbaikan Ya, stadion? berapa triliun berapa ratus miliar katanya. Mau dibuat standar Itu yang apa ya? diributkan dulu sempat oleh netizen. Banyak kali itu 300 M atau berapa itu untuk apa stadion kan? Dibandingkan sama stadion di Solo kalau nggak salah ya yang hampir setara itu tapi disebut kualitas stadionnya setara stadion Eropa katanya. Orang tuh sibuk di situ. Stadion Eropa begini, di sana kok bisa, di sini kok ini kan. Di Medan kok lebih besar ruangnya kan di Solo itu pertimbangannya Solo itu tahun 2018 mulai Itu pakai dana siapa itu bang? dana pemerintah Pusat? sama daerah itu. gabung Yang punya Butin dulu ya enggak ya? mana Yang di Solo itu. enggak Stadion Manahan Manahan. Manahan itu kan punya Pemda ya. iya nah cuma kan kabar yang beredar itu kan terpotong disebut Stadion Eropa mana kan banyak Stadion Eropa Iya. Betul. Iya kan? Eropa mana ya? Kalau dibandingkan sama Santiago Bernabeu nggak ada apa-apa kan? Iyalah. 3 triliun tuh loh. 3T untuk renovasi stadionnya. Itu kayaknya renovasi stadion punyanya Crystal Palace. Yang kecil. Kecil sih. Yang, Tapi nggak apa-apa lah, udahlah. Ya padahal udah bangun lah ya. ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau teladan ini bukan renovasi kalau menurutku.
bangun ulang. Ya kan betul kan? Iya. Enggak, bukan renovasi, bangun ulang. Berarti bongkar pondasi lah. Bongkar, Mon. semua bongkar, Mon. Pasti, Mon. Kalau kayak gitu ya nggak bisa lagi Nggak yang bisa. dipakai. Terutama rumput ya. Kalau rumput itu dia. harus habis. Dikerok semua, baru dibuat. Aku tengok di samping teladan tuh, TPS di situ. TPS air bang, pernah nggak abang dulu lihat? Tapi sekarang udah nggak ada. Samping Hah? sana, ada belakang dekat pelajar Iya, itu ya. Dekat jalan apa? Teladan itu. Iya. Orang kalau malam udah nanti ada warung-warung apa itu kan, remang-remang itu. Terus di sampingnya itu udah jadi... Situ bukan bawa kencing aja, bawa sperma. Berarti stadion teladan itu termasuk aset Pemko ya bang ya? Iya. Dan memang itu sah saja kalau mengajukan anggaran renovasi. Ya sah dong. negara ya. Sah. Kecuali membiayain tim sepak bolanya ya. Tidak boleh. Ingat aku untuk ponnya apa kabarnya nih bang, stadion? Nggak jelas kayaknya ya. Udah ada. Tubuhnya aja, gitu. Gapuranya. Gapuranya aja. Kita kan nggak tahu nih. Jelas ini. Kan tuan rumah ada 2. Iya, kan Sebut sudah aja. pembagian. 34 cabang. Cabang sepak bola di Medan gitu maksudnya kan nggak tahu juga kita. Hah? Ya setidaknya biar tahulah kita bawa penyelenggara PON. Bersama, penyelenggaraan Iya, bersama. ada stadion yang terbangun. Atletik kan di sini. Atletik sini. Nanti stadion Madia itu harus ada memang. Harus stadion ada. Pusat itu. Cuman si bapak kita itu, ayah kita itu ninjau ke Unimed. Berarti kan yang dipakai. yang mana ada jalan itu aja lagi pakai batik kan. Visi kita untuk pembangunan baru kan gitu. PON 2024. Berarti 2 tahun lagi ya. Mak Loro Jonggrang aja didirikan satu Nah, malam. itu aku mau bilang itu. Aku mau bilang itu. Loro Jonggrang Kita itu Pak, kita punya kearifan lokal. kearifan lokal. Kita bisa Mandalika memanggil, aja bisa. Rara aja bisa geser hutan. kita bisa memanggil jin. Mandalika aja sepalnya 2 hari sebelum hari H baru bisa. Oh, siap kan? Bisa, Bisa. Jadi nanti Akhirnya Marquez jatuh 4 kali. itu kembali gitu Pak. Kayak gitulah pengalaman aku mau 2008 Kalimantan. Oke. Awak bertanding masih ada yang nokok-nokok, tong-tong betul di stadion bang. Iya. Indonesia kali betul. Itulah kearifan. Kearifan lokal. Oke. Bicara tentang kearifan lokal, kita rehat sejenak. Maju Indonesia. Kembali lagi Tribuners, kita rehat tadi jeda ambil Dari makan. mana tadi? Tapi ngomong-ngomong, Makanan yang netizen- penyet ya. Makanya penyet. Netizen udah rindu bang dengan podcast kita yang Gimana? di depannya ada hidangan makan. Wow. Iya. Udah bisa? Hah? Udah bisa. Ya nunggu arahan produser. Boleh. Bisa ya? Tadi ya. Dia bisa ya. Tapi tengok kondisi Medan juga. Iya. Loh, ini Bisa kan nggak? tanggal 28 ini ya pengumumannya. Iya, berarti- Levelnya itu berapa? Tribuners kan nggak tahu kita pernah mau digrebek satu tuh. Tapi dia nggak. Enggak, itu yang bawa sial. Pos Iya, satu itu pos kan satunya. dia. Pos satu. Iya. Yang cewek. Nah, itu. Iya. Karena otak dia udah minuman yang di belakang itu dilihatnya. Yang sekarang bawa breaking news itu ya. Iya. Saya memang Dia pasti ikut itu. Di luar tentara lewat-lewat, polisi lewat-lewat ya kan. Dia pun kalau misal seandainya hal terburuk lah, kita pegang dia aja kita santai. Masih kan sama tentara itu. Kuatnya dia tuh. Nah, kalau tadi bicara soal sepak bola kita agak lemas. Nah, kalau olahraga lain mungkin lumayan. Olahraga lain tuh apa? Bulu Iya, tangkis. kalau Silat lidah juara. Asia sudah masuk 4 nih ya. Udah 4 ya. Ini 4 udah habis ya. Aprinya udah. Kayaknya Udah lah Bang. Iran, Kemarin Korea main. Selatan, Jepang, Arab Saudi yang Jepang masuk. masuk. Itu aja ya yang masuk ya. Jepang masuk ya. Itu aja kan. Tapi Arab Saudi, Iran nggak masuk ya? Iran masuk. Irak. Irak Iran enggak. enggak. Iran lagi dukung apa di rencana? Ukraina. Bukan Ukraina. Oke lah, berarti topik ini apa Iya, bulu kalau tangkis ya? Bulu kalau tangkis selamat kalau ya? sepak bola kita inferior lah ya, inferior kita. Hah? Terbelakang. inferior lawan kata dari superior. Ah, Beda superior. dari interior.
Kalau interior ini apa namanya gorden ya kan. Nggak sama sama Ninja Warrior beda ya. Nah, kita baru dapat kabar baik. Oke. Iya, akhirnya yang bulu tangkis yang sering kalah Ini itu cocok Bung Heri nih, kita minta Apa tuh? gambaran tentang iya. kemenangan tim bulu tangkis kita. Cuma Mana, menurut mana Bung Heri. pensil sama apa? Aku gambar. Tapi ini kemarin kan yang lebih bergengsi kan Alenggan, udah lewat. Nah, Oh, Lenggan kita mau kejuaraan- ya. All England kita masuk juga satu. Satu kita Satu juara. Nah, kalau kejuaraan yang satu ini yang dimenangkan oleh Jonathan Christie ini bergengsi nggak sebenarnya? Sebenarnya sih dia levelnya 300 Level. ya. Jadi di BWF itu ada apa ya? Kejuaraan BWF itu ada level-levelnya. Dari mulai challenge, challenge, satellite, kemudian 100, 100, 300, 500, 500, 750, 1000. Nah, itu. Oh, ini yang 300. Ini yang 300. Kemarin itu All England itu 1000. Poin. Bukan, levelnya. Grade A istilahnya. Nah, jadi tapi di level 300 pun itu perlu juga untuk pemain bermain di situ untuk menambah poin loh. Betul. Untuk menambah poin dia ke baik di apa namanya itu peringkat dunia sama road to, Final tour. Final tour itu terakhir gitu ya di akhir Desember tahun ya. akhir Desember. Nah, itu. Dan itu 8 ya. 8 pemain dengan pengumpul Bulan poin tertinggi ya itu yang berhak main. Bukan peringkat 1 sampai Bukan 8. peringkat 1 sampai 8 di peringkat dunia tapi yang menghasilkan poin. Nah, dari mana poin-poin itu dapat ya dari sini. Kejuaraan-kejuaraan. Termasuk kejuaraan-kejuaraan kecil. Kalau seperti All England itu juaranya itu dapat poin 12.000 tambahan. Nah, kali ini sekitar 8.000 lah. 7.000 gitu lah. Nah, Abang kan bilang judulnya itu ya, bagaimana regenerasi bulu tangkis kan? Kenapa ganda putra kayaknya yang terus menghadirkan bibit-bibit? Tapi buktinya kemarin si Jonathan Christie juara. Enggak, Apa itu cuma kebetulan aja? Itu Jonathan di apa ya? Judul ininya, Ce- kejuaraannya. Gini, maksudnya kayak gini. Swiss Open. Jonathan tuh sebenarnya kan sudah pemain senior. Kalau kita bilang udah senior sih sebenarnya. Walaupun dari umur sisi usia nggak senior. belum apalah, belum dikategorikan senior. 25 ya. Tapi dia sudah 24 ya. lama mainnya. Iya. Jadi dilihat senioritasnya itu dari Jam terbang terbang. sih sebenarnya. Lebih kalah pilot lagi. Apa? Pilot lebih tinggi jam terbangnya. Ya semakin jam terbang pilot semakin banyak bayarannya kan. Iya. Pilot kayak gitu. Cuman dari mana jam terbang kalau Kalau dia nggak terbang gitu. Iya. Kan Iya, betul itu kan. dia kan koknya terbang-terbang. Kan dari pukulan kan ketahuan. Sekarang bukan mencatat pukulan, sudah ada data, by Berarti data. judulnya bukan jam terbang lah. Jam pukul. Jam pukul. Nah, dia sudah senior. Terus Kalau dianggap di Indonesia dia udah senior lah. Cuman kan di bawah-bawah dia itu belum ada sih yang Pengalaman bertanding. bukan terlalu menonjol lah kalau untuk sekarang untuk di tunggal putra ya. Nah, Nah, sebalik yang ditonjolkan cuma menonjol. banyak. Banyak yang dikirim sebenarnya apa ya di dalam kejuaraan level-level yang rendah ya, terutama yang 300 sampai 100. 100. Nah, itu biasanya yang dikirim itu pemain-pemain yang- Level 2 lah. terutama yang 100 ya. Itu semua pemain-pemain level muda. Ada Christian Adinata, ada siapa namanya itu Bobby Setiabudi. ada Ciko. Ciko udah termasuk lama lah tuh. Nah. Kalau untuk kejuaraan-kejuaraan yang levelnya tinggi, itu kan yang dikirim itu pemain yang yang berada pada peringkat tinggi, biasa 20 ke atas. Dan itu Indonesia hanya punya 3 pemain. Cuman 3. 3 kalau di tunggal putra ada Ginting, Jonathan, ada Jojo sama Cesar. Nah, yang 3 ini selama ini kita lihat prestasinya mentok. ya. Memang Gitu aja. semifinal gitu-gitu ya. Selalu masuk dia perempat final lolos, nanti semifinal ketika berhadapan, terutama ketika berhadapan dengan pemain-pemain top dunia. Nah, kemarin di 300 ini itu kan pemain-pemain top rata-rata nggak masuk, nggak main. Iya. Victor Selson Kecuali main. Excelson. Itu pun mengundurkan diri.
Apa karena Super 300-nya itu? Enggak, karena Cedera capek. dia. Itu. Oh, karena capek. Jadi Iyalah, dia kan Karena sudah ikut All England juga kemarin tuh ya. Ya, dia sudah Juara main dia All tuh. England, kemudian di sini mau coba-coba tambah poin. Sebenarnya coba tambah poin aja, mana-mana tahu juara gitu Juara. kan. Tapi kan dia karena secara fisik dia Sudah. mungkin menurun, ya nggak dipaksa sama dia karena kan akan main di Korea nantinya. Tanggal 5 Korea. main di Korea. Korea itu 500 ya. 500. 500 atau 750 itu. Lebih bergengsi ya dibanding Ya, Indonesia. lebih bergengsi, uangnya lebih banyak. Jadi pemain-pemain yang lebih top itu akan memilih main di situ. difokus ke situ gitu. Fokus. Berarti kemenangan peringkat di badminton dunia ini tidak hanya sebagai level juara aja ya Bang, tapi seberapa sering dia mengikuti turnamen Ya. turnamen itu ya? Bisa. Terutama untuk poin menuju final tour. Final tour. Termasuk negaranya, termasuk negara yang Maksudnya? mengikutsertakan. Kayak Indonesia itu kan ada Nggak ada, ini nggak ada hubungan Oh, dengan negara. negara ya? Ini Hubungan kalau negara. sudah kayak gitu personal, walaupun Personal. bawa Oke. bawa Walaupun nama bawa negara, negara. betul. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat sampai pertengahan tahun itu di daftar ranking menuju final itu namanya aneh-aneh. Iya. Yang sering itulah ya, di Sering kelas itu challenge, yang bukan 100. pemain-pemain besar gitu. Misalnya kayak Kento Momota sampai sekarang nggak ada namanya Nggak di ada. situ. Kevin Sanjaya sama Gideon nggak masuk di situ. Kenapa? Karena mereka kan pilih-pilih turnamen yang besar. Sementara yang lain-lain itu dipukul rata semua. 100, 300, 500 ikut semua. Ya logikanya Nah, kalau jadi- memang dipukul rata kan bakal Ya banyak poin. Banyak poin dia, poin dia dibanding banyak. dengan Ya, pemain yang tapi memang kan milih. Kalau pemain yang milih-milih nanti ketika masuk All England misalnya, iya, tuh Pak. Oh, juara besar ya. 12.000, Oh, iya, tiap langsung naik. Main lagi di Korea, juara, tuh naik lagi. Nanti main lagi di Japan Open misalnya, yang besar-besar sekali. Kalau yang sana kan receh-receh diambil, Ya, tik, ya, tik, ya, tik, ya, tik, tik. ya. Sampai pertengahan tahun dia namanya dia ada. Setelah mendekati akhir tahun itu hilang semua. Hilang. Nah, Masuk lagi poin nama tertinggi pemain saat ini dari All England All England sama lah. Indonesia Open. Indonesia termasuk tinggi juga Iya. poin namanya ya. Indonesia Open. Indonesia Open. Nah, kembali 1000. lagi ke masalah regenerasi nih Bang. Nah, ini kan berarti kalau ganda kita masih oke lah Oke. ya ganda ya. Iya. Ada dua pasangan yang ganda putra yang cukup diperhitungkan kan. Tiga. Ganda putra Tiga ya? total sekarang Indonesia punya 6 6 ya. Enam ganda yang apa? Siap, ready. Iya. Masuk 20 besar mungkin ya. Enggak. Yang masuk 20 besar Masuk cuma 20 3. 4 apa 3? 4. Misi 3. 3 ya. Si Sohibul 21. Sohibul 21. Iya. Oke. Jadi ada minion ya kan, Kevin Sanjaya, Markus, kemudian Ahsan Hendra, Kalau kemudian Fajri yang kemarin juara. itu oke lah ya, nampaknya masih bagus regenerasinya. Nanti misalnya masa kejayaan minion mulai pudar, ini yang Udah ada, Ya. sudah ada. Sudah melapis Ah, gitu. Sudah melapis. Nah, Dengan masalahnya ini di tunggal putra, terutama tunggal putri kalau menurut tunggal putri juga ya. Oke. Tunggal putri sama sekali nggak ada kita. sama sekali nggak ada. Bukan hanya pelapisnya, pemain intinya pun tak Nggak ada. Cuman Georgie itu pun masih levelnya nggak level top lah, nggak level Iya, top iya. lah, masih di middle lah dia Itu kenapa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Apa karena nggak diminati olahraganya Karena oleh COVID top? berasa. Enggak lah, udah lama ini. Yang aku dengar sih memang minat untuk putri itu berkurang sekarang. Dan sekarang kita sumbernya, bahan bakunya nggak ada. memang. bahan baku tuh dikit. Dan istilahnya badan nggak ngaruhi lah sih sebenarnya kan. Cuman Oh. kita kayak Jepang aja lah tengok tuh. Siapa tuh kecil kali? Siapa? Akane Yamaguchi. Akalnya, itu buntel kecil, tapi nggak ada matinya. Kalau kita kan dulu mencari fisik kan, fisiknya yang kalau bisa yang perempuan tuh 160 ke atas, 170 ke atas. Apa karena turnamen ya? Nggak maksimal. Bang? Jadi itu teori zaman dulu tuh sudah terpatahkan. Apa tuh? Pemain Patah bulu tubuh yang tangkis- berganti? Pemain bulu tangkis itu harus tinggi misalnya 175 misalnya kan. Sekarang sudah terpatahkan. Akane Yamaguchi itu 155 sekian. Tidak harus Dan buntal, kecuali Buntal loh, buntal. bukan tapi kecil lincah lagi. ya kan? Makanya itu kayak bola karet tuh, bola karet. Tuk, 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 kemana-mana nggak ada matinya. Kento Momota juga tidak tinggi kan. Iya. Terus Kevin Sanjaya sama Gideon Yang kan penting, tidak tinggi juga. yang penting dia tahu triknya begitu ya. Dia Iya, punya iya. Kalau menurutku nih IQ yang tinggi kalau menurutku. Otak yang bagus. Cerdas ya? Cerdas. Nah,
Karena kan sekian detik sebenarnya itu mau kemana, Iya, mau betul, kemana betul. kalau menurut. Berarti fisik tidak menjadi catatan dong, Bang? Sekarang kalau untuk postur mungkin tidak, ya kan? Tapi mungkin Fisik. ketahanan. Oh, ketangannya, fisiknya, tenaga ya. tenaga, napasnya itu Napas, yang harus betul. diperbaiki dari orang-orang Indonesia. Tapi apakah misalnya pertanyaannya dari dulu sektor ini udah memang dari dulu susah atau pernah ada Ya, masa-masa sektor ganda Sektor putra real. memang sangat Susah. dari dulu. Ya habis Susi kan nggak ada lagi sebenarnya. Susi Santi, habis Susi Santi. Mia kan ya biasa aja walaupun dia ada Miaudina, prestasi ya? lah. Ya, Lumayan lah. Miaudina Itu pun dia hijrah ke negara lain kan? Belanda. ke Belanda. Oh, ke Belanda. Dulu zaman-zamannya Susi lah agak lumayan kan, ada Sarwenda. Susi, ada Sarwenda, ada Yuni Kartika yang sekarang jadi komentator yang cetar membana Iya, kan. iya, iya. Kemudian ada Cantik. Mia di bawahnya. Setelah itu nggak ada. Nggak ada Apa lagi. ada stigma gitu ya? Maksudnya, wah kalau main bulu tangkis perempuan susah masa depannya gitu atau gimana? Enggak. Mungkin ini ya kayak Bagus bilang dulu karakter kayak pelari Kenya. Hmm. Tinggal cari aja kayaknya pelari jadi gitu kan. Terus kita kalau ganda putra mungkin gitu Bang. Ya. Tinggal cari dapat. Tinggal cari udah kombinasi memainkan lu jadi kan gitu. Makanya kalau ganda putra kita yang itu di rolling itu pun jadi juga kalau menurutku. Iya. Dan dari dulu banyak Campuran Yang- lagi ya? yang Campuran rolling nggak? malah juara. Juara. Ya kan? Halim sama Halim sama siapa tuh ya? si Padahal bukan pasangannya kan? sama Chandra. Halim Chandra pernah juara. Halim sama Tony sama Chandra. Tony kan harusnya sama Chandra kan? Iya. Tony sama Halim pernah, Halim sama Chandra pernah. Ya kan? Chandra sesuatu kan Asik masih gitu apa di Joko Supriyanto sama siapa kemarin? Bambang Supriyanto. Oh, Bambang Supriyanto. Apa Padahal Gunawan? kalau- Sama Gunawan. Gunawan. Padahal dibandingkan sepak bola ya, di tingkat masyarakat itu kan, bulu tangkis ini cukup populer di kalangan teman-teman kita perempuan kan gitu ya. Iya. Jadi harusnya sih sebenarnya bakat-bakat dari kalangan perempuan ini bisa banyak juga dibandingkan misalnya tinju lah. Susah lah nyari tinju kan misalnya. Kalau perempuan Indonesia ini lebih enak main poli dia. Nah iya Oh. voli juga. Nah, Iya. Enak kita lihat apa enak apa ya? Kalau itu dari sudut pandang mama, kalau mama Semestinya kalau kita berkaca kepada poli, mencari perempuan Bibit, Indonesia dengan tinggi badan yang ideal, itu gampang. gampang. Banyak kan? Poli kita kan tinggi-tinggi, Iya. cewek. Iya. Betul. Kalau di Bentuk semua. Cantik-cantik lah. ya. kalau dilihat dari masa depan, Bang. Bang Jabar. Oh, Ya, Bang. Bang Jabar apa? Bang Jabar ini SBY. oh selamat dulu kita sama Oh, untuk Pak SBY ya. Pak SBY. Pak SBY. Klubnya juara. Klubnya juara Pro Liga. Pro Liga ya. Pak SBY hobi hobi Oh, Dia bikin, jago. dia bikin klub voli. bola voli ya. Dan klub bola volinya ini yang dibikin tahun 2019. Dari pas pampres semua gitu Oh, kan? enggak. Nanti Pemain profesional. Profesional. semua. Juara Pro Liga 2022. Selamat Pak SBY. Iya, mengalahkan klub legendaris Samator. Ntar lagi pun Pak SBY buat grup musik juga nanti gue rasa. Iya, Bang. Nah, dia solois. Solois ya. Oh Dia iya. kayak- One man show aja One ya. man show. One man show Dan aja ya. lagu-lagunya yang menye-menye ya. Nah, Apa nama klubnya? Love Ani. Lovani. Love Ani. Wih, Jadi keren. Wani Memang kan. tribute buat Bu Ani, Ternyata almarhum. itu, ini tuh Lavani namanya, Lavani ya, Love. Lavani. Tapi tulisannya LAV, A-nya besar. Oh. Lavani. Ternyata Bisa jadi Bu Ani juga ya ternyata almarhumah itu memang hobi. dari situ, Ya, dari iya. dari apanya inspirasinya dari Bu Ani Yudhoyono. Love Ani. Mencintai Ani. Oh, datang. Datang dia. Oh, lukisan kan? Bang Agus punya hobi yang sama juga dengan almarhumah Bu Ani. Fotografi. Iya. Iya kan, Bang? Oh iya. Jadi Kalau kita profesi, ibu itu Hobi ya. Beda ya. Hobi sama profesi beda ya. beda lah. Hobi nggak menghasilkan uang gitu. Hah? Hobi nggak Bisa menghasilkan- jadi Hobi mengeluarkan uang. Bisa jadi Bisa jadi menghasilkan menghasilkan uang. juga. Karena Profesi. Bu Ani kan berpameran dulu. Iya. Mendiang itu kan berpameran. Cuma dia hobi tapi alatnya jauh lebih bagus daripada kita. Jadi bicara hobi. Dari kami pernah kan Nah. motret Pak SBY dulu, aku motret Pak Iya, SBY, Bu Ani datang kan, awak dengan kamera gitu kan, ya, kan kerja dari wire gitu kan, foto, tengok kamera Ibu Ani, Pak, mahal kamera, belum ada di Indonesia, belum ada kamera di yang Indonesia, ada embel-embel mark itu lah. ada mark ya, awak masuk.
Mundur lah ya. Hah? Mundur. Agak jauh lah. Minder kita nggak. Nengok Tapi kamera kalau gua nih. bicara hobi menghasilkan money ya kan, uang ya money. Tahu YouTuber yang moto diri dia sendiri yang sampai laku miliaran itu? Yang mana? Oh yang gini aja Yang fotonya yang longoh aja. longor-longor gitu. Hobi dia tuh mah. Hobi selfie dia. Dikumpulin sampai beribu karakter muka dia. Laku mah. Dari mana? Nggak menjual mah. Nggak menjual. Iya. Nah, ya kalau bulu tangkis itu mudah-mudahan inilah ya Bang ya. Ada lah, Yang regenerasi. punya anak yang punya anak lah, silakan diarahkan. Iya, gitu. Sebenarnya PB kita banyak. Bibit di PB itu pun banyak kayak jarum itu nggak habis-habis juga kalau di daerah, Bang. Bukan, masalahnya olahraga badminton ini banyak kali biaya. B-nya dari mana? Mama tengok itu shuttlecocknya itu. Habis hancur ganti, Beda kayak bola ya kan, bola itu aja. Makanya anak-anak sekarang nggak. Itu aja nggak berkembang mulai itu aja. Makanya pas anak gue hobi main badminton, udahlah payah nyari shuttlecocknya dulu. Belum lagi raketnya ya. Belum raketnya. Kalau raket yang nanggung itu Ta- payah. Tapi ada nggak olahraga yang nggak pakai biaya sama sekali bang? Ada? Apa tuh? Hah? Jalan kaki. Iya. Oh iya. Senam. Senam. Senam Ya. masih lah. Senam pakai musik mak. Musik bisa. Bajunya tuh Bajunya mahal. apanya? Iya, tapi kan nggak usah pakai baju cemana-cemana kali bisa juga. Minder juga kan nggak bagus. Tapi kalaupun jalan kaki bang, kamu bilang murah jalan kaki. Kalau nggak ada tujuan gimana? Pening nggak muter-muter nggak ada tujuan? Ya yang penting kan berkeringat. Kalau perkara berkeringat di rumah pun berkeringat bang. Baik kok. AC mati. Panas, nggak ada kipas, berkeringat. Oke, berarti itu badminton ya? Ya semoga di benar. sektor lain selain ganda putra ya menular lah. Ganda campuran yang menarik ini. Ya, termasuk sektor migas dan non migas ya. Ganda Yang campuran udah apa? campuran Yang sih menarik ini ganda campuran. Rafin itu udah nggak Setelah ini udah- pemecatan Praven Praven. sama apa kan? Ya ada beberapa pasangan yang Mulai nampak-nampak lah ya. Naikkan. Nah kemarin Semifinal. semifinal ya. Iya, pasangan Di baru itu. apa perempat final. Siapa namanya? Jadi, Aduh apa lupa. nama itu? Ada sari-sari ya. Satu yang laki-lakinya kayak Pamela mah. Siapa yang Dratmo? Kusendarmo penyanyi itu. Tapi ngomong-ngomong soal Pravin dan apa ini, dia masih main kan bang? Masih Dia main. Dia di balik lagi ke bermain ini. secara Kejar. profesional lah dia sekarang. Di Sama swasta, sebenarnya swasta. kayak Hendra kayak Hasan. Hendra Hasan. Cuma Hendra Hasan bedanya walaupun dia sudah di luar pelatnas tapi pelatihannya tetap di sana. Iya. Dia menjadi mentor sama menjadi apa namanya itu ya? Sparring partner untuk yang lain-lain. Nah, ketika dia bermain ke luar negeri itu bayar sendiri melalui Cari sponsornya. Walaupun dia berangkat dengan sesama tim. Enak sebenarnya. Enak. Hendra Hasan tuh enak kali sebenarnya. Sebenarnya tinggal cari manajer aja sih. Iya, memang dia punya sekarang. Dia sudah profesional, dia punya sponsor sendiri. warung steak, ya kan? Sekarang warung steak ya. Warung steak ya? Warung Iya. steak. Sekarang warung steak. Khusus orang itu ya. Khusus orang itu. Tapi dia pergi dengan tim, semua kan pelatihnya pelatih Tim. timnas, ya kan? Enak betul dia sebenarnya. Nah, kalau Praven sama Melati tidak, dia dilepas betul keluar gitu. Ya tapi kan mereka bisa juga ngikutin cara si ini. Si Nggak bisa, karena dia tidak di timnas, tidak di pelatnas tinggalnya. Kalau The Daddies memang diminta dari timnya manajemen pelatnas. Kalian tetap di sini sebagai sparring partner, tetap berlatih di sini dengan pelatih tim nasional, tapi kalian kalau pergi itu sponsor sendiri, gimana? Ya. Oke, ya kan? berarti mereka nggak bisa ikut kompetisi tingkat dunia begitu. Kok lah. Si Pravin ini. Oh, bisa, tapi apa kalau didaftarkan sama klubnya, kalau enggak ya nggak bisa. Maksudnya kalau untuk membela timnas gitu. Kayak Sudirman kalau Bisa, itu. kalau diminta. Bisa. Kan sebelum adanya event itu biasanya auto simulasi kan? Iya, dipanggil Dipanggil. pemain timnas gitu. Cuman kurasa Ya, sekarang kan sudah banyak ya Sudah banyak, di iya. campuran ini. Dan mereka kan dikeluarkan karena memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus kan dari sisi prestasinya, attitude, ya kan? Kayaknya memang perlu dipisah. Udah nggak akur lagi dengar-dengar. Ini mulai aku sebenarnya. Udah baik ya? Oh, udah salaman soalnya ya aku. Ya, mau Ramadan kan? Mau Ramadan.
Yang Ramadan pelatih ya. Yalah, untuk bulu tangkis mungkin Udahlah. Masuk lah, gulat. enggak. Ini ada yang menarik ini terkait PSDS nih, Bang. Ini Ini dalam rangka apa nih? Dalam uji coba atau apa? Pertanding dengan Karo nih, kalah dia. Duh, Sampai uji dibilang coba sih. Itu semifinal loh. semifinal apa? Semifinal Liga 3. Oh, semifinal Liga. Tapi udah masuk. Oh, belum ada juara ya? Belum ada juara. Sampai Orang sudah masuk, tapi kan ininya turnamennya jalan terus. sampai menentukan. Cuma juara mungkin- Liga 3 kan Oh, belum ya. Cuma Ya. memperebutkan juara. Cuma mungkin dibisikin dari sana, dari manajemen PSDS. Udahlah, kita kan nggak masuk. Nggak penting-penting kan itu juara. Makaru juga ya saudara gitu. Iya, saudara-saudara kalah 2-0 juga. Tadi aja kan nggak terlalu besar sebenarnya kan, tapi apa yang mereka targetkan itu kan sudah capai. Bonus sudah apa? Tapi ada kutipan Bang Syarial yang menarik nih yang harus Apa itu? kita bahas nih. Jadi karena kalah sama Karo 2-0 itu. Jadi dibilangnya gini, Wasit tak netral. wasit tak netral. Hanya Allah dan wasit lah yang tahu. Memang gitulah kalau sepak bola Indonesia. Kalau sama- kalah gitu ya. sama kayak angkot. Itu angkot. Angkot itu kalau mau berhenti cuma Mau dia- berhenti, mau belok ya kan? Iya, Hanya dia dan Tuhan yang cuma tahu. supir sama Tuhan yang tahu di mana. Kalau bola Indonesia pun gitu. Sama kayak mama di kereta ya kan. Mama. Iya. Cuma dia Tuhan yang tahu belok. Iya. Mama metik Hapusin lah. kanan. Yang pakai metik ya. Iya. Hapusin kanan belok Makanya mama kalau di jalan raya itu Aku belum ada mama aku mending jauh. Iya. Sumpah. Jadi- 3 orang yang harus dihindari di jalan, Jalan raya. raya. Polisi, Angkot, angkot, mak. sama tukang beca ya kan. Satu lagi mak. Janganlah. Sama satu kau ente. Apa tuh? Sama jumpa kau aku ya. Dan terakhir kan. Jadi Oh, berarti ini belum tahu juaranya ya di belum sama apa nanti mau Jombang. Oh, di Jombang. Di mana main emang? Enggak, Sidoarjo. finalnya Karo sama Jombang. Oh, finalnya kurang. Heeh. Jombang makanya- menang 6-1 sama Mataram. Oke. Udah malas juga mata. Berarti ini Malas kan, juga. berarti PSDS tinggal nyari yang ketiga aja ya, peringkat 3-4. Kurasa nggak main beneran. Enggak main juga ya. Udah lah, yang penting kan masuk, ya kan Bang? Hah? Yang penting kan masuk. Tapi kan sudah masuk. 8 yang masuk. 8. Jadi setelah 8 besar itu kan sudah pasti masuk lah. Iya. Kan jadi PSDS Berarti ini yang semifinal ini, perempat final ini masuk semua lah ya? Pertandingan masuk semua. 8 masuk semua. Jadi udahlah. Ya, Udah sesuai dengan target. bukan, masalahnya cuannya kan lumayan ini. Wadah apa lagi? Hadiahnya menarik nggak Bang? Tapi menurut abang nanti gimana nih Liga 2 nih musim depan? Liga 2 tuh lumayan Kira-kira enak. masih bisa nggak PSMS dijadikan kakak tua ini, kakak tertua? Atau jangan-jangan nanti malah prestasinya lebih Menonjol si Karo United? PSMS ini apa ya? Jangan sampai lah ibaratnya tua-tua kejemur ya. Tuanya aja nggak ada, cuma isinya nggak ada gitu loh. Tergantung Bang, siapa yang mengelola. Jadi kalau Kalau itu kan sudah apa ya? Kalau dari sisi manajemen, kalau masih manajemennya seperti sekarang, itu jauh lebih pro dari PSMS. PSDS Kalau juga, manajemen ya? Iya. PSDS pun juga sebenarnya kan masih manajemen amatir di sini. Model-model PSMS juga ya. Masih. Nah, tapi arah-arahnya masih lebih bagus kulihat kalau dibanding PSMS. PSMS kan itu aja sih, orang-orangnya itu saja, orang-orang yang sudah gagal berkali-kali kan. Ya. Tapi tetap juga. Ini jauh lebih gagal dari Italia itulah. Oh, iya. Italia baru 2 kali nggak ikut apa kan? Jadi kalau Italia from hero to zero, kalau yang abang sebutkan tadi klubnya? From zero to zero. Udah lama dia jadi zero. Iya. Sampai sekarang. Hero ini. Berarti dia satu level sama ini Bang, petugas SPBU Bang. Kembali ke nol. Bukan nggak dimulai dari nol. Dari tadi nol ya Bang. Ini memang kembali dari nol terus PSMS. Iya, Kan dari dia tadi kayak- nol. Kayak petugas SPBU lah. Iya. Ya setiap habis kompetisi bubar tim bentuk lagi. Bentuk lagi. Bubar tim bentuk lagi. Kan mulai dari nol terus. Apalah saran abang bagi pemilik PSMS nanti? Nggak ada. Nggak ada. Nah, biar aja orang tuh jalan sendiri. Aku kan malas sama PSMS ini. Bang Liston? dukung Tara United. Hijrah ya. Aku PSDS lah. Oh, Iya. Ini Itu mah PSDS. taruh PSDS nanti. Udahlah, diam aja nonton aja. Apa ini? Loh, dulu aja orang Karo mau dukung PSMS. Iya. Waktu nggak ada klub lain, Betul. adanya cuma PSMS. Oke, sekarang udah berubah dong. Sekarang udah banyak. Ya udah, aku dukung Tara United aja. Aku tetap setia Bang sama Sampai pada PSMS. kawan.
Aku tetap setia sama Semen PSMS. Padang kau. Tapi nanti Semen Padang. Jadi Liga 2 ini nanti seru nih, Liga 2 musim ini. Karena banyak Persiraja turun kan. Persiraja terus. Iya. turun kasta. Persiraja turun. Nah, masih ada Sriwijaya. PSMS masih turun? Padang. Oh, Ada iya. PSMS, Bertahan ya? ada PSD, saya kan ramai Pemain lama semua ya. Ini kita nggak tahu, kita nunggu hasil. PSPS masih ada ya. PSMS masih situ. Persipura turun nggak? Coba. Iya, iya. Kemarin itu selamat ya masih pertandingan ke berapa Iya, iya. gitu kan? Ini nggak tahu Persipura, Bang. pertandingan Siapa juara liga ini, Bang? juara liga Bali. Bali United ya? Bali United. Ya, hal. Di kandang sendiri kalah 3-0. Di kandang. Tapi di saat yang sama Persib nggak bisa menang. Kalau Persib menang, Jadi Persib ya. Persib. Maksud- ya. Tapi maksud- mencari maksud peringkat, sepatu gitu. mencari peringkatnya masih Gitu. apa, Bang? Pertandingan dari kondisikan memang. kemenangan tertinggi berarti. Pertandingannya Poin. bukan langsung head to head dengan 4 rata semifinal kan enggak ya? Dia betul-betul kompetisi liga. Kompetisi berarti sama kayak di liga-liga Eropa ya, Iya. poin terakhir ya. Ada ya ketelanan itu yang mau ngecek ketelanan. Apa mau bantuin apa? Iya. Mau bantuin? Penasaran aku yang dibilang Bang Agus katanya lapangannya ada putri malunya. Ada rumput-rumput duri itu, Bang. Iya. Jadi kalau apa ya? Aku kan pernah ke stadion di Malaysia di ini kan di Selangor. Selangor. Itu stadion itu rumputnya kayak rumput. Kalau kita lihat sering di YouTube lah Rumput Jepang. rumput-rumput di Old Trafford itu kan Oh iya, iya. cantik. Jadi, Kan kayak gini rumput di Old Trafford kan? Enggak lah. Nah, ini Beda ya? Ini sintetis. Ini apa? Ini apa ini? Sintetis. ini rumput Pemain di futsal ini. biasa, gitu kan. Rumputnya itu sejenis semua rata semua kan, hijau segini. Aku ketemu di teladan, ini ada rumput teki. Rumput kiri. Rumput teki. Teka-teki, teka-teko. Ada rumput di halaman rumah. Tengok sana, ini ada rumput duri. Banyak kali ya jenis rumputnya di apa itu? Nah, itu berarti Bang, sama kayak Pak Jokowi, Ngumpulin tanah. ngumpulin tanah dan rumput dari 21 kecamatan. Itu lah jadinya ya. Iya. Alamak. Itu 21 kecamatan. Iya, iya, 21 kecamatan. Iya, betul. Ya udahlah berarti. Itu ada rumput Medan LP. Oke. Medan baru. Iyalah pokoknya pergerakan Pak Wali memperbaiki stadion itu berarti itu Kita tunggu. langkah awal ya Iya. untuk memperbaiki Seandainya sepak bola. betul. Harus betul itu sepak bola di Kemungkinan Kota ini Medan. Persipura nih. Jadi kita tunggu aja Persipura di Liga 2. Oke, baiklah Tribuners. Udah 33 kali main nih kan? Berhubung waktu Dan sudah banyak yang menelpon. dan sudah banyak yang mau pakai studio. Gawat Persipura nih. Hmm. Kayaknya yang ada degradasi berapa ya? Tiga. Empat lah, empat. Nanti kita lihat. Suka tahu aja. Iya, Tribuners kalau tahu tulis saja di kolom komentar. Iya. 3 terbawah Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan, Persipura Jayapura, waduh. Persela sama Persipura ini sudah memastikan out. Out. Ya kan? Persipura, tapi Persipura jarak dia sama Barito 33 dan 35. Satu bisa lah kalau menang ya. Bisa salah satu ya. Satu pertandingan lagi. Satu pertandingan ya. Cuman yang jelas Persiraja turun. Ya. Oke Persiraja. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Liga Itu 3. temen setia PSM ya. Iya, pokoknya Enggak, sering. soalnya gini, ada kawan-kawan kita yang memang orang sana di sini bangga kali dari Liga 1. Jadi masuknya dia tinggal di Medan. Iya. Tapi bangga kali dia timnya tuh di Liga 1. Ya sah-sah kemarin. aja lah. Ya, iya, sah. Memang tapi kita tunggu sampai Liga 2 ya. Oke, berarti kita saksikan selanjutnya pertandingan Apa? Persiraja lawan Persiraja. PSMS. Oh ini apa namanya? Sama- Portugal melawan Makedonia Utara Oke. tadi. Oke, Besok tanggal 30. 30. Apakah kita melihat besok dini hari kan? Ronaldo menangis? Rabu atau dini hari. Ini bakal melanjutkan Jadi- rekor Ronaldo. Berarti tebas minggu depan kita bisa buat ya. Apanya ya? Judul. Portugal tadi. Hmm? Menang Portugal atau menang Makedonia Utara? Aku berharap si Portugal lah. Portugal. Kalah. Menang lah. Portugal lah. Ya mana tahu diliput ya kan, tapi apa ya seperti kata orang mungkin ini bisa jadi kesimpulan nanti Bang. Bagaimanapun indahnya mimpi itu harus berakhir Bang. Oke. Iya kan? Mimpi Makedonia ini sekarang. Iya. Kan dia bermimpi ke Piala Dunia ini. Portugal Apakah berakhir? Kalau Portugal nggak perlu mimpi dia udah sering dia masuk. Karena nanti di Piala Dunia pun dia nanti pasti kalah gitu. Iya ya. Ya, bagus kita nonton biar bisa kita nonton Portugal. Ronaldo ya. Nah, ini edisi terakhir
Ronaldo dan Lionel Messi kurasanya. Betul. Ya kan? Betul. Di event Messi sudah memastikan masuk kan Argentina. Berarti dia udah pasti main di Piala Dunia kan. kapan tuh Piala Dunia? Ronaldo nggak masuk, Messi nggak ikut katanya. Bulan 6 ini ya, Bang? Piala Dunia ya, bulan 6 nih ya. 2022. Bulan tahun ini. Tahun ini ya. Oke. Cuma katanya Enggak lah, bulan 6 biasanya. Piala Dunia ya, kayak agak dulu. berbeda ini agak berbeda Agustus karena berapa? kalau bulan itu dia badai pasir sangat Kuat di kencang. Qatar. Dia Oh. agak di Ya judulnya rubah, jangan Piala Dunia. apa? Piala bola pasir. Oke, terima kasih, kita jumpa untuk episode yang akan datang. Meras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.